Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-75 hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap gerak. Tangan gerak. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan acara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Pimpinan saya ambil alih semuanya. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Hiduplah Indonesia. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Kepada para santri semuanya, mari kita mengheningkan cipta mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Kita kirim hadiah Fatihah sekali untuk para syuhada. Al-Fatihah. Selesai. Bagi Indonesia merdeka satu dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Kampung remaja dirigaan bendera bela nusa bangsa. Aku kenang wahai bunga putra bangsa, berjasa kau cahaya pelita.
proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya dengan karunia-Nya kita dapat dengan sangat bahagia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Oleh sebab itu, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato kemerdekaan secara singkat agar kiranya dapat menjadi energi bagi kita semua. Para santri yang saya banggakan, tidak terasa bahwa sudah 74 tahun kita merdeka dari penjajahan asing, hingga kini menginjak usia ke-75. Tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan, sekalipun merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini. Apakah merdeka yang dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan, atau justru terjajah secara tidak langsung, Sayangnya, momen Hari Kemerdekaan terjadinya hanya dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik, padahal jika dicermati, diantaranya tidak berhubungan dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan negara ini. Mungkin memang sah-sah saja jika mengadakan lomba atau panggung musik untuk merayakannya, tetapi lebih baik jika hal tersebut bisa dijadikan tempat untuk merenungi bagaimana jasa para pahlawan serta kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, mari kita kenang kembali jasa para pahlawan yang berhasil menghantarkan kemerdekaan negara ini, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu berkumpul di tempat mulia ini. Selain itu, mari kita jadikan momen Hari Kemerdekaan ini sebagai ajang untuk meresolusi atau merencanakan kontribusi kecil apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga senantiasa, agar negara ini damai. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak. Para santri yang saya cintai, lalu bagaimana dengan kita seorang santri dalam memaknai kemerdekaan ini?
Alkisah, seorang pemuda bertanya pada Kiai Paripurna yang begitu besar pengaruh dan legitimasinya di hadapan ulama. Dengan cara inilah pemuda tersebut ingin menegaskan kembali makna mempertahankan Republik Indonesia yang baru berusia beberapa minggu kala itu. Khusus dari perspektif agama, melalui jawaban mantap sang kiai, pemuda yang bernama Soekarno semakin mantap dan kukuh dalam mempertahankan kemerdekaan sebuah negara yang baru lahir. Setelah menjawab pertanyaan Soekarno, Kiai Besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. Fatwa ini antara lain berbunyi, pertama, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Kedua, hukumnya orang meninggal dalam peperangan melawan nikah serta komplotannya adalah mati syahid. Ketiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini adalah wajib dibunuh. Berpijak pada fatwa ini, kemudian ulama se-Jawa dan Madura mengukuhkan resolusi jihad dalam rapat digelar pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Bubutan, Surabaya. Dalam tempo singkat, fatwa resolusi jihad fi sabilillah ini disebarkan melalui masjid, musola, dan gedung tular dari mulut ke mulut atas pertimbangan politik. Resolusi jihad tidak disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pengaruh resolusi jihad yang disahkan tepat pada 73 tahun yang lalu nyatanya sangat luas. Selain Hizbullah dan Sabilillah, anggota kelas lain pun berbondong-bondong ke Surabaya. Melalui corong radionya, pidato Bung Tomo semakin menggila dalam menggelorakan semangat rakyatnya. Setelah terbitnya resolusi jihad atas saran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sewaktu Bung Tomo Sowan dan Tebu Ireng, takbir harus senantiasa mengiringi pidato Bung Tomo. Ribuan rakyat kelaparan, telanjang dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajah, lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudera daripada dijajah sekali lagi. Tuhan akan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang setelah 75 tahun kita merdeka, bagaimana nasib para santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menjawab tantangan yang tidak kalah heroiknya dalam mempertahankan dahsyatnya serangan budaya milenial yang merasuk di setiap mental anak bangsa. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak menjadi santri, putra putri kita mau jadi apa? Pernyataan ini atau pertanyaan ini sudah saya kampanyekan kepada para santri. Ya, selalu menjadi santri. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, santri tetap eksis walau zaman berubah sedemikian sistemiknya. Santri selalu menjadikan dirinya kuat dan mampu menghadapi gejolak budaya yang ditimbulkan oleh pengaruh masifnya teknologi yang barang tentu bisa memberikan warna lain bagi santri dalam menghadapi globalisasi. Walhasil, santri harus selalu optimis dalam menatap masa depan. Santri harus giat dalam belajar. Santri harus kreatif dan inovatif, karena santri kelak akan menjadi para pemimpin bangsa Indonesia tercinta ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Semoga bermanfaat untuk para santri semuanya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah ucap dalam pidato yang saya utarakan tadi. Kesempurnaan hanya miliknya Allah. Salah serta dosa tak pernah luput dari kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
Membela negara kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di dalam dada. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Atas rahmat-Mu kami dapat berkumpul di sini dalam rangka upacara penganugerahan tanda kehormatan tahun 2020 kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkah dan perlindungan kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, penganugerahan adalah pengakuan tulus dan ungkapan terima kasih kami atas pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah persembahan dan dharma bakti mereka, ya Allah, tidak saja sebagai pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara, tetapi juga sebagai amal ibadah kepadamu, ya Allah.
Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, jadikanlah kami sebagai bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan bangsa yang menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawannya. Berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjadi pewaris dalam mengemban amanah para pahlawan dan syuhada untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan serta mewujudkan negara yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin dan pahlawan kusuma bangsa kami. Terimalah amal bakti mereka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Berjalan.